harusnya hidupnya Imam Ahmad itu tahun berapa? Gitu loh. Terputus 600 tahun diabaikan oleh Syarif Anas ini. Oleh sebab itu saya kejar informasi yang saya terima dari Nakif Brunei bahwa beliau sekarang mengakui. Syarif Anas ini mengakui dan akan membuat kitab Qaul Jadid. Hampir sama seperti Kiai Haji Maduddin Utsman dulu, yang pernah mengarang kitab dan mengakui nasabnya Ba'alawi. Yang akhirnya direvisi, batalnya nasab Ba'alawi. Insya Allah, tapi saya tunggu dan saya belum percaya 100%. Karena yang saya dengar informasi ini dari Nakib Brunei, bukan dari lisan beliau langsung. Kalau Kanjeng Raden Arya Tumenggung Fakih Wiradiningrat mau menemui ini dan nanti akan kami publikasi dan saya akan minta informasi dari beliau langsung. Kalau bisa malah justru bisa komunikasi dengan saya melalui video call. Bagaimana pendapat Anda? Tetapi sementara katanya akan merevisi mulai dari pertengahan tahun 2024 yang lalu. Sudah menyadari ternyata setelah membaca kitab-kitab yang lain akhirnya tidak mengisbat Ba'alawi. Tapi ini sudah kan dicetak kitab Al-Usul ini. Dan ini dijadikan pegangan oleh Muhyiddin ya. Lawang dari jalur Al-Khanis Al-Hasani, seorang nakib Madinah sudah mengakui kok sekelas kiai-kiai itu bodoh dari Surabaya itu ngerti apa? Kiai Majiduddin Utsman itu anak kecil tahu apa? Gus Hadis Jazuli itu ngerti apa? Yai Syarif Rahmat, Kanjeng Raden Roma Iromo, Raden Romo Yai Joko Sahmat, Romo Yai Marzuki Mustamar dan lain itu ngerti apa? Ini loh Nakobatul Ashraf Madinah Al-Munawwarah asli mengisbat Ba'alawi. Yu'rafuna bisadah ali Ba'alawi wahum qabilatun azimatun. Ba'alawi, Sadah Ba'alawi itu adalah kabilah yang besar, hazu ala syurah wal istifadhah. Ini loh. Alasannya karena syurah wal istifadhah. Kalau sudah syurah wal istifadhah, itu dianggap sah. Pengakuannya ada videonya agak payah, ada tapi rahasia. Beliau minta jangan sampai dipublikasikan ke panjenengan semua. Nggih. Tak tuhim. PBNU ditunggangi Kabib sejak tahun 2000. Nggih. Pak Rahmat Yudi, peradaban Islam sulit berkembang akibat pemikiran saklek model Zaini. Nggih. Semoga saja kita harus open minded. Saya enggak ngaku paling pintar, enggak. Saya itu paling bodoh. Misalkan saya divonis oleh Gus Zaini ya mugi panjenenganipun nonton malam hari ini. Saya bagi kitab Al-Buka. Nggih. Mungkin jenengan buka dan jenengan bisa terbuka nggih. Gus Zaini yang selama ini membela mati-matian Habib Muhyiddin kelas akut ya karena guru-gurunya dari Habib semua ya silahkan silahkan ya semoga mengurangi dosa saya. Cuma tolong Gus Zaini untuk adil mau buka-buka kitab karya Ba'alawi pujaan Anda itu. Biar pada nae itu namanya adil namanya, bijaksana namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Pada malam hari ini kita akan berbagi informasi bersama tentang siapa sebenarnya seorang nakib terkenal yang ada di Madinah Al-Munawwarah sana. Ini foto beliaunya. Syarif Anas bin Ya'qub bin Ibrahim Al-Kutubi atau Al-Qutbi. Karena tidak ada harokatnya ya, Al-Katabi atau Al-Kutubi atau Al-Qutbi, ya bisa-bisa saja. 2 pekan yang lalu saya diejek oleh
seorang Gus dari Madura, yakni Gus Zaini Karim, ya. Tetap saya menghormati walaupun dilecehkan, direndahkan, ya, ditolol-tololkan, disesat-sesatkan. Ya, tetap tenang. Karena apa? Kita harus mampu ngemong semua itu. Kalau misalkan ada orang yang menghujat saya, merendah, menjatuhkan saya, terus saya marah-marah, yo berarti nggak ilmuwan. Berarti amarawan, ya, ini orang yang selalu amarah saja, selalu mengumbar amarahnya. Tidak. Tidak. Kami tetap menerapkan adab, ya. Kholkon wa khulukon, tata krama. Jadi misalkan saya divonis oleh Gus Zaini, ya mugi panjenenganipun nonton malam hari ini. Saya bagi kitab Al-Buka, nggih. Mungkin jenengan buka dan jenengan bisa terbuka, nggih. Gus Zaini yang selama ini membela mati-matian Habib Muhyiddin kelas akut, ya, karena guru-gurunya dari Habib semua, ya. Silahkan, ya, silahkan. Silahkan. Ya, semoga mengurangi dosa saya. Cuma tolong Gus Zaini untuk adil, mau buka-buka kitab karya Ba'alawi pujaan Anda itu. Biar pada nae itu namanya adil, namanya bijaksana namanya. Jadi jangan sampai menyerang orang, ya, tanpa dasar itu. Perlu diketahui bahwa, ya, kami ini bukan anak kecil, ya, yang bertindak dulu baru ngomong kemudian. Sebelum saya ngomong itu ya sudah mikir duluan. Jadi kita itu harus bayi data, bayi fakta, ya. Bahkan tidak hanya ilmiah, di atas ilmiah juga. Jadi jangan sampai kita dengan kebodohan, ya, mohon maaf, saya tidak menurutkan, menjatuhkan vonis yang salah terhadap saudara kita. Itu berbahaya. Karena dalam rangka mencari kebenaran, itu harus hujah mana yang lebih kuat dan kedepankan. Tidak boleh mengandalkan akal-akalan, ya, atau menang-menangan omongan, ya, menjatuhkan, melecehkan. Tidak, jangan seperti itu. Ulama-ulama kita dulu itu menganggap, ya, orang yang mencari kebenaran itu seperti orang-orang buta yang kumpul bersama, disuruh untuk mensifati seekor gajah itu seperti apa bentuknya. Orang buta yang pertama megang gajah, pas yang dipegang itu kakinya. Ditanya, Pak buta, gajah itu bentuknya seperti apa? Oh, gajah itu tinggi, besar. Ya karena pas yang dipegang itu kakinya. Orang buta yang kedua memegang gajah, yang dipegang ekornya. Ditanya, Pak buta yang kedua, gajah itu bentuknya seperti, oh bentuknya itu kecil panjang, kapit-kapit, kopat-kapit gitu. Atau yang ketiga ini malah justru yang dipegang itu belalainya. Pak buta, gajah itu bentuknya seperti apa? Oh bentuknya itu melungker-melungker gitu loh. Terus bisa bengkak-bengkok, ya karena ya pas yang dipegang itu belalainya. Orang buta yang keempat beda lagi jawabannya. Ketika pertama kali yang dipegang itu telinga gajah itu. Nah, ditanya, Pak yang keempat, gajah itu bentuknya, oh lebar. Gini loh, lebar itu. Ya karena yang dipegang pertama telinga gajahnya itu. Ya inilah adab dalam mencari kebenaran, mencari barang yang hilang. Hikmah itu dolah bagi orang-orang yang beriman. Ayo kita cari bersama hikmah ini. Ya tidak hanya Gus Zaini atau Gus Sani, ya. Tidak hanya, bahkan orang yang dekat dengan saya pun, semisal Kiai Haji Syarifuddin Tegal itu yuk berontak dengan saya masalah Nabi Adam. Jangan lihat di channelnya. Ya. Karena ya itu tadi. Males membaca, menambah literasinya. Plus referensi
buku dan kitabnya, plus melakukan penelitian faktanya. Gitu. Yang akhirnya yaitu mabni, nggak mu'rob, nggak mau open minded, dia tetap berpegang teguh pada keyakinan lamanya, nggak update, up to date, upgrade, nggak mau dilakukannya. Nah ini bagian daripada nasihat di awal saja. Mohon maaf nanti malah nggak sampai pada materi malam hari ini. Yakni mohon maaf Gus Zaini, ya dengan cara jenengan obral keburukan saya itu saya menjadi tidak nyaman. Dengan ketidaknyamanan itu saya bisa berkembang lebih maju lagi. Ya, karena apa? Zona aman nyaman itu tidak membuat orang bisa berkembang. Coba Israel, coba Iran. Karena dikepung ya Israel itu oleh 22 negara Islam Arab. Ya, maka sebutir debu di lautan padang pasir, dia akan berkembang terus. Dia akan menjelajah seluruh bumi dengan sistem dajjalnya untuk menguasai pemikiran-pemikiran manusia seluruh dunia. Ya, akhirnya menciptakan senjata-senjata yang luar biasa bekerja sama dengan AS sana. Ya. Iran juga begitu. Terus karena dalam zona tidak aman dan nyaman, ya maka orang-orang Iran memproduksi senjata-senjata untuk ya pertahanan sekaligus penyerangan ya, termasuk negara terkuat ya yang didukung oleh Rusia dan China, Iran. Jadi zona tidak aman dan nyaman itu bisa membuat orang bisa maju. Oleh sebab itu kalau kita bekerja itu nggak ada orang bekerja aman nyaman, itu nggak ada. Setiap orang bekerja itu pasti di zona tidak aman dan nyaman. Kalau mau aman nyaman ya jangan bekerja. Pasti ada saingannya. Di tempat kerja ada saingannya. Ya. Kalau nggak ada saingannya, ya nggak bisa maju seperti PLN. Karena PLN itu monopoli, nggak ada pesaingnya. Akhirnya ya gitu-gitu aja, kan gitu. Nah, ini saya analogikan seperti saya. Pak Gavin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dengsing Inmun, ngakak kalau dengar asumsi Zaini, kelihatan kurang ilmunya. Beliau itu sebenarnya berilmu, pinter tapi keblinger gitu aja. Seperti Gesani itu kan ya pinter tapi masih keblinger. Sekedar ikro membaca, memahaminya itu nomor berapa nggak tahu. Ini penyakit umat Islam kita. Peradaban Islam nggak bisa maju dibangun dengan orang-orang seperti ini gitu loh. Mohon maaf. Karena apa? Sama seperti tahfidz Quran. Loh, saya juga hafal Quran, walaupun tidak 30 juz. Banyak orang hafal Quran, ya hafal Qurannya saja, nggak ngerti maksudnya, artinya, tafsirnya, aplikasinya. Zong, lah bagaimana? Apakah kita nanti akan dicap menjadi seperti himar yahmilu asfaro? Ya tidak kan gitu. Nah, begitu. Pak Ahmad Wafi Gus Zaini saya belum kenal. Monggo. Gus Zaini itu sebenarnya dulunya itu sempat mau objektif ya, tidak di pihak Habib dan tidak di pihak kita, tetapi belakangan kok malah tambah nyerang, kita terus nyerang, saya terus, ya nggak apa-apa lah. Itulah pemacu dan pemicu kemajuan kita. Semoga Gus Zaini nonton saya malam hari ini, dan saya kasihkan khusus di hazin.com kitab ini Al-Buka, jenengan buka. Buka itu menangis. Buka itu menangis. Dikira saya membatalkan nasabnya Syarif Anas bin Yakub bin Ibrahim Al-Kutubi itu berdasarkan kebencian karena mengisbat nasabnya Ba'alawi. Bukan. Saya melakukan kajian, penelitian, dan memutuskan segala sesuatu yang saya putuskan itu bukan atas dasar kemarahan. Sayyidina Ali pernah berpesan, jangan membunuh orang dengan atas dasar kemarahan. Dengan memutuskan segala sesuatu atas dasar amarah atau nafsu, ya, syahwah, amarah saja, tidak diperbolehkan itu. Jadi Al-Buka karya dari Dr. Zuhair Muhammad Jamil Qutbi. Al-Buka darurah walakinnahu laisa hallan. Nah, artinya adalah menangis itu tidak bisa menjadi solusi kalau hanya cuma menangis saja. Ininya itu begitu. Ini nasihat yang sangat hebat dan kuat, ditujukan kepada sepupunya sendiri ini. Ini sepupunya.
Dr. Zuhair Muhammad Jamil Qutbi ini sepupu anaknya Pak Dini. Jadi ayahnya Syarif Anas ini itu adiknya bapaknya Zuhair Muhammad Jamil Qutbi ini. Dinasihati sampai sumpah demi Allah. Nanti jenengan baca sendiri. Jadi Gus Zain ini lebih pintar daripada saya masalah membaca. Saya mengalah, saya kalah. Ya, tolong jenengan baca semua, Gus Zain ini, biar melek pemahamannya itu. Al-buka darurah, walakinnahu laisa halan. Nasihat kepada Syarif palsu. Mohon maaf, guys. Palsu. Oleh sebab itu narkoba internasional sekalipun kalau mau didatangkan ke Indonesia itu harus ya tanya dulu ke Kiai Imad, ke saya. Ya mohon maaf, enggak sombong. Data-datanya itu sudah ada di kita, gitu loh. Enggak usah keliling dunia. Ada di tempat saya, ada di tempatnya Kiai Imad. Ada. Terah Mataram, terah Wali Songo, terah Nusantara itu lebih hebat. Mohon maaf enggak sombong. Nyombong itu oleh. Ya. Oleh sebab itu kemarin kenapa Syarif Anas bin Yakub Al-Qutubi ini nggak datang ke Brebes? Ya kemungkinan masih tersandera dengan statusnya. Lah, kok diundang oleh Naat bagaimana? Ya itu kan pemahaman Naat sendiri. Naat nggak konsultasi dengan saya. Bahkan Kanjeng Fakih Wiradiningrat juga mau menemui beliaunya, kan gitu. Ya nggak apa-apa namanya mau ketemu dengan siapa saja untuk mungkin tabayun atau klarifikasi. Ya. Baru saja 15 menit yang lalu saya komunikasi dapat informasi dari Nakib Brunei Darussalam sana. Saya dikasih informasi bahwa sebenarnya Syarif Anas ini tidak secara resmi totalitas 100% mengisbat nasabnya Ba'alawi. Tapi saya nggak percaya, belum keluar dari lisannya Syarif Anas ini sendiri. Ini melalui nakib dari Brunei loh ya. Baru setengah jam yang lalu. Tapi nakib Brunei ini tidak tahu kitab Al-Buka ini. Oleh sebab itu saya bagikan juga untuk yang terhormat Sahibul Fadilah wal Karamah Al-Alim Al-Allamah As-Sholeh Ibnu Sholeh, okay. Nakib Brunei, baca kitab ini. Buka kitab Al-Buka. Supaya kita tahu semua. Oleh sebab itu nakib-nakib internasional itu juga ada kepentingan-kepentingan. Nakib Mesir sekalipun, Maroko, Suriah, Turki, Saudi, Yaman, Irak, sama saja. Ya, ada kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan politik-politik, baik itu kepentingan pribadi atau golongan, bahkan kepentingan sebuah negara atau kerajaan. Jadi, kalau ini nanti saya batalkan berdasarkan dari sepupu besar Kang Mas, ya, tunggal mbah. Podo baik podo, yakni Syekh Ibrahim Al-Qutbi Al-Hindi. Asli orang India. Asli orang India datang ke Mekah. Lah Mekah itu ada komunitas Al-Qutbi yang syarif asli memang. Al-Qutubi atau Al-Qutbi yang syarif asli. Dan ada yang pindah ke Madinah. Lalu berikutnya keluarga dari Syarif Anas ini pindah ke Madinah. Ini menyandarkan dirinya keturunan Hasan bin Ali wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah. Padahal salah. Padahal salah. Lah ini nanti berimbas selain Syarif Anas, tapi juga pengarang kitab Al-Muntaqo. Nah, ini kitab ini adiknya yang ngarang ini. Al-Muntaqo fi Aqabil Hasan Al-Mujtaba. Ini Syarif Ihab bin Yakub Al-Qutbi. Adiknya Syarif Anas ini. Ya berarti palsu berdua. Walaupun palsu, tetap sebagian saya memegang ilmunya berdasarkan undur makol, walatangdur mankol. Tetapi kalau masalah nasab-nasab yang sudah jelas ya,
tidak ada tapi diada-adakan, ya, maka kami tidak bisa menerima. Apalagi bernuansa kebohongan-kebohongan. Cerita orang yang kadzib itu bisa dibuang. Riwayat hadis yang perawinya itu berbohong, ya, itu matruk saja, tinggalkan saja, nggak usah dipegang. Sama seperti misalkan, saya terang-terangan mencuri atau berbuat kriminal, ya, wes omongan saya itu jatuh semua, anggapan apa ya, sepah itu aja. Karena apa? Saya ngomong tapi nggak ngelakukan. Saya perintah sholat 5 waktu, sampai sendiri nggak sholat. Ngapusi, itu berarti kiai-kiai itu ngedabrus, al-kadzib, pembohong, pendusta. Nggih, Kang Brot, gasken Kang dancing nggih. Sayyid Amin Qutbi gimana Yai? Palsu nasabnya. Amin Qutbi. Oh, yang Amin Qutbi nggih. Oh, nanti belum nanti, mohon maaf. Yang nanti untuk Amin Qutbi. Pokoknya yang Qutbi yang dari Hindi, ya itu nggak asli. Karena ada satu nama yang tidak diakui oleh nasabah manapun dalam kitab nasab apapun, yakni Ahmad bin Abdullah itu tidak memiliki anak yang bernama Musa. Lah, Syarif Anas, ya plus adiknya Syarif Ihab ini mengada-adakan sendiri. Sama seperti Imam Ahmad Al-Aba itu tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Diada-adakan sendiri oleh Ba'alawi, ya. Didukung oleh eksternalnya, ya, minta disuruh dan istifadohkan, ya. Semua lalu dicatat resmi menjadi sebuah kitab yang diyakini oleh klannya. Tidak ada yang namanya Musa, anaknya Ahmad bin Abdullah. Nanti kita buka. Jadi kitab Al-Muntaqo fi Aqabil Hasan Al-Mujtaba ini menerangkan tentang duriyahnya Hasan bin Ali, saudaranya Husain bin Ali. Tapi kalau kitab resmi karya dari Syarif Anas bin Yaqub Al-Qutbi, ini Al-Usul namanya. Ini Al-Hasani dan Al-Husaini dibahas semua di dalam kitab ini. Sudah kami bagikan di bawah video kita. Hazing.com, 2 kitab, Al-Buka dan Al-Usul. 2 kitab. Bisa panjenengan pelajari bersama, dibuat syawir atau musyawarah basul masail di mana saja, kapan saja. Jika kesulitan untuk mendownloadnya bisa menghubungi WA saya. Saya kasih cuma-cuma. Ribuan ulama, kiai dan sudah kami bagikan. Karena apa? Amanah. Ilmu bukan milik saya. Titipan saja dari Allah Ta'ala yang harus kami sampaikan kepada semua orang yang mau mengkajinya. Jadi Al-Usul, karya dari Syarif Anas bin Yaqub ini. Beliau memang di sini mengisbat nasabnya Ba'alawi. Di halaman 119 sampai 120. Nanti dengan buka nggih. Biar tidak kesulitan bukanya. Saya kasih tahu nomor atau halamannya. Bismillahirrahmanirrahim. 100 mulai 100 sebentar. 120 sampai 121. Nggih. Nanti jangan buka halaman 120 sampai 121 kitab Al-Usul fi Dzurriyatil Bid'atil Batul. Linnas Sabah Asy-Syarif Anas Al-Qutubi Al-Hasani ini. Pengarangnya ini beliaunya. Sebelum kami masuk, ya Nur ya banyak bacanya, tidak asal bicara nggilon tuwe. Saya mengatakan Nabi Adam itu punya ibu, tapi tidak punya bapak. Kiai-kiai semua membantah. Saya akan hadirkan 30 tafsir koleksi saya, dokumentasi saya, bahwa Adam itu bila abin wa umin, tanpa bapak dan ibu. Tapi saya bantah, bila abin tapi bi umin. Itu tuh bingung semua. Lah inilah zona aman nyaman selama ini. Para kiai ulama-ulama kita nggak berkembang akhirnya. Akhirnya sekarang berkembang, buka-buka semua. Tapi tetap menghajar saya. Oke, saya kasih jawaban. Baca dulu kitab Rihlah Marco Polo. Baca dulu kitab Futuhat Al-Makkiyah, juz 3.
baca dulu kitab At-Tauhid, ya. Baca dulu kitab Al-Iqlil karya Al-Hamdani, baca dulu kitab An-Nafkah Al-Ambariyah, mulai manuskrip sampai versi cetakannya. Kalau sudah dibaca, baru akan saya jelaskan semua. Lo baca saja malas, saya minta dijelaskan itu bagaimana. Oh, saya dikirimi wah ribuan. Ini, ya gitulah. Tidak hanya masalah ibunya Nabi Adam saja. Nabi Isa itu sudah meninggal dunia. Ya kan beda dengan tafsir lama. Dan saya berhasil menghadirkan hadisnya. Syarah Muskilul Athar dari Imam At-Tahawi. Perawinya juga sikoh, dipercaya. Ayo, seperti apa? Nah, inilah kita tidak boleh malas. Supaya peradaban, pemikiran, ya kemajuan di Indonesia ini bisa kita bangun bersama. Kembali ke kitab Al-Usul fi Dzurriyyatil Bid'atil Batul, halaman 120. Ya, 120 bawah. 1, 2, 3, 4 dari bawah. 120 sampai nanti 121. Sini gitu. Amma Ahmad bin Isa falahu aqabun katsiratun. Adapun Ahmad Al-Abah An-Nafat bin Isa Ar-Rumi, beliau memiliki keturunan yang banyak. Minhum Abu Ja'far Muhammad bin Roy, diantaranya adalah Abu Ja'far, asli namanya adalah Muhammad, yang bermukim menetap di Roy, Teheran, yang sekarang dibom sama Israel, Roy. Wa Ali bin Ramallah, dan Ali, anaknya Imam Ahmad, yang ada di Ramallah, tepi barat Palestina. Wal Husain akibuhu bin Nisabur, dan Husain yang keturunannya ada di daerah Nisabur, sebelah agak timurnya Tehran atau Teheran, Tohron. Wa Abdullah, dan yang keempat anaknya Imam Ahmad adalah Abdullah yu'rafu bi Ubaidillah, yang dikenal dengan nama Ubaidillah. Akibu bi Hadramaut, keturunannya ada di Hadramaut, Yaman Selatan. Fahdun kabirun yu'rafuna bisadah Ali Ba'alawi, keturunan yang sangat banyak, klan yang sangat besar yang terkenal dengan Sadah Ali Ba'alawi, keluarga Ba'alawi. Nah, Syarif Anas ini ngambil referensinya dari mana? Gitu loh. Dari mana? Masa dari Al-Jauharus Syafaf? Masa dari Al-Burqatul Musiqoh? Masa dari Al-Masra'ur Rawi? Masa dari Al-Ghuror? Masa dari Syarhul Ainiyah? Harusnya hidupnya Imam Ahmad itu tahun berapa? Gitu loh. Terputus 600 tahun diabaikan oleh Syarif Anas ini. Oleh sebab itu saya kejar informasi yang saya terima dari Nakif Brunei bahwa beliau sekarang mengakui. Syarif Anas ini mengakui dan akan membuat kitab Qaul Jadid. Hampir sama seperti Kiai Haji Maduddin Usman dulu, yang pernah mengarang kitab dan mengakui nasabnya Ba'alawi, yang akhirnya direvisi batalnya nasab Ba'alawi. Insya Allah, tapi saya tunggu dan saya belum percaya 100%. Karena yang saya dengar informasi ini dari Nakib Brunei, bukan dari lisan beliau langsung. Kalau Kanjeng Raden Arya Tumenggung Fakih Wiradiningrat mau menemui ini, dan nanti akan kami publikasi dan saya akan minta informasi dari beliau langsung. Kalau bisa malah justru bisa komunikasi dengan saya melalui video call. Bagaimana pendapat Anda? Tetapi sementara katanya akan merevisi mulai dari pertengahan tahun 2024 yang lalu. Sudah menyadari ternyata setelah membaca kitab-kitab yang lain, akhirnya tidak mengisbat Ba'alawi. Tapi ini sudah kan dicetak kitab Al-Usul ini. Dan ini dijadikan pegangan oleh Muhyiddin ya. Lawang dari jalur Al-Khanis Al-Hasani, seorang nakib Madinah sudah mengakui kok sekelas kiai-kiai itu bodoh dari Surabaya itu ngerti apa? Kiai Majiduddin Utsman itu anak kecil tahu apa? Gus Hadis Jazuli itu ngerti apa? Yai Syarif Rahmat, Kanjeng Raden Roma Iromo, Raden Romo Yai Joko Sahmat, Yai Marzuki Mustamar dan lain itu ngerti apa? Ini loh Nakobatul Ashraf Madinah Al-Munawwarah asli mengisbat Ba'alawi.
yu'rafuna bisadah ali Ba'alawi wahum qabilatun azimatun. Ba'alawi, Sadah Alawi itu adalah kabilah yang besar, hazu ala syurah wal istifadhah. Ini loh. Alasannya karena syurah wal istifadhah. Kalau sudah syurah wal istifadhah, itu dianggap sah. Pengakuannya ada videonya agak payah, ada tapi rahasia. Beliau minta jangan sampai dipublikasikan ke panjenengan semua. Nggih. Tak tuhim. PBNU ditunggangi Kabib sejak tahun 2000. Nggih. Pak Rahmat Yudi, peradaban Islam sulit berkembang akibat pemikiran saklek model Zaini. Semoga saja kita harus open minded. Saya nggak ngaku paling pintar, saya itu paling bodoh. Sudahlah. Setelah saya mempelajari ilmu-ilmu yang malah justru saya anggap semakin sulit masuk ke dalam itu, saya tambah bodoh. Jadi saya mengakui itu. Bukan malah tambah pintar, tambah bodoh saya. Ngerti kebodohan saya. Ternyata saya selama ini itu bodoh ya saya. Ternyata baru tahu ya. Oh ternyata Imam Ja'far Shadiq itu meriwayatkan hadis dari Rasulullah bahwa Adam itu ada 100.000. Adam. Lah Adam yang 7.767 tahun yang lalu, Adam kita itu Adam yang terakhir. Ini menurut Imam Ja'far Shadiq. Lah menurut Imam Muhammad Al-Baqir beda lagi. Allah menciptakan 1 juta Adam. Malah 1 juta. Jarak antara Adam satu dengan satunya berikutnya itu 10.000 tahun. 1 miliar tahun manusia itu sudah ada di dunia. Kita dimensi 3. Tambah bodoh saya. Nggak tambah pinter saya, malah tambah bodoh. Ternyata ketemu ya. Ketemu. Nanti akan terbuka ilmu-ilmu yang dulu tabu. Ya, akan kita pahami dengan logika akal sehat berdasarkan hidayah Allah Ta'ala. Dulu tuh sulit ngaji, sekarang ngaji YouTube seperti ini kan mudah kan. Jenengan tinggal nyediakan data 10.000 bisa mengakses live streaming seperti ini. Nggak ada ngaji seperti ini, nggak ada. Mahal ini, pengajian mahal ini, kelas profesor, doktor ini. Ya. Jadi zamannya sudah ada kemudahan-kemudahan. Ya, sama seperti dulu keterangan tentang Ghorqad itu kan mesti saklek pohon untuk berlindung Yahudi, ya, bersembunyi. Saya memahami, tidak saya rubah pemahaman itu, saya sesuaikan dengan zamannya sekarang ini, zaman saya hidup di abad 21 ini, Masehi 15 Hijri, ya, bahwa pohon Ghorqad itu fungsinya sama seperti Iron Dome. Iron Dome itu ada lapis 3. Jarak dekat, jarak menengah, jarak jauh. Iron Dome milik Israel yang melindungi kota-kota wilayah Israel dari jangkauan ya rudal berdasarkan radar. Jadi begitu. Termasuk diantaranya adalah masalah tugasnya malaikat Israfil yang sudah saya sampaikan kemarin itu. Kembali ke kitab. Di surah Al-Istifadhah. Alasannya Syarif Anas Al-Qutbi ya mengisbat, mau gimana nggak coba di kitabnya ada kok, mau dipungkiri. Kalau mau mengarang kitab ya karang kitab lagi. Berdasarkan kitab-kitab abad 4, 5, 6, 7, 8, 9, bahkan 10 itu tidak tercatat Abdullah atau Ubaidullah atau Ubaidillah. Itu harus direvisi, mohon maaf nggih. Kang Mas Anas bin Yakub Al-Qutbi, ayo jenengan harus bukai dengan berbuka menangis supaya mencari solusi. Sadarlah, jenengan nggak usah ngaku-ngaku dari keturunan Kanjeng Nabi. Wis lah. Saya nggak ngaku keturunan Kanjeng Nabi saya. Nah, saya belum berpakaian seperti ini ya kayak Habib saya nanti. Ya, saya belum berpakaian kayak gini, tak ingin jenggot saya panjang sampai 1 meter ya kayak Habib. Nggih, mohon maaf nggih. Mundul Kidami ya sejak lama gitu ya. Binti Sabihim ila ahlil baiti, karena Ba'alawi itu menisbatkan nasabnya sampai ke ahlul bait. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Nggih. Alexander Javasking, Bani Israel yang di Israel sekarang kan bukan Bani Israel, campuran Perancis. Campuran orang Perancis dan Asia Tengah, enggak asli. Justru orang Israel itu mengadopsi Talmud sama dengan orang Ba'alawi mengadopsi Kafa'ah. sama saja. Tapi beda, jalur perempuan diakui.
Wa ma bada'un tisharihim halaman 121 berikutnya, halaman 121. Wa ma bada'un tisharihim min Hadramaut. Permulaan penyebaran kaum Ba'alawi itu dimulai dari Hadramaut. Padahal saya memiliki kitab Tarikh Hadramaut terbaru, ya, karya dari Marga At-Tamimi, itu diterangkan semua bahwa ternyata tidak tercatat di dalam kitab-kitab eksternal Ba'alawi keberadaan mereka sejak lama. Famtaddat aqabuhum wa dzurriyyatuhum fi anha'il alam. Lalu menyebar, memanjang lah ya keturunannya ya sampai seluruh alam. Ya ada yang di Zanzibar, Somalia, Ethiopia, Sudan, ya paling banyak di Indonesia. Kal Hijaz, seperti Hijaz ya Mekah, Madinah, ya. Wa Afrikia ya Somalia, Tuban, Ethiopia, Tanzania, ya. Wa Syarqi Asia dan Asia Timur ya termasuk Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, India, Asia Timur ya. Wabil akhos dan yang paling khusus Indonesia disebutkan oleh Syarif Anas ini. Indonesia, wabil akhos Indonesia wa ghairi dzalika dan selainnya. Wa fihim ulama wa fuqaha wa muhadditsun, dan di antara mereka kaum Ba'alawi Habib-habib itu ada yang menjadi ulama, orang yang intelek lah ya, ilmuwan, ada yang menjadi fuqaha ya alim fikih, cerdas ya, ada yang menjadi ahli hadis, apal 7 juta hadis juga. Apal 7 juta hadis, wa muhadditsun. Percaya dengan barakallahu fi dzurriyyatihim, semoga Allah memberkahi seluruh keturunan Ba'alawi. Inilah. Ini kitab Al-Usul karya beliaunya ini. Harus direvisi, wajib. Jadi saya tidak oh Pak ini Syarif Anas mengisbat Ba'alawi terus saya katakan palsu. Enggak, yang mengatakan palsu bukan saya. Ada kitab Al-Bukanya. Nah, itu nggih. Jadi jati septi, jangan tele ayam ya. Intelek ya, bukan intelek ayam Pak Jeti, Bu Jeti nggih. Pak Didi Mawardi ke Indonesia dibawa oleh Belanda. Sebenarnya yang pertama, gelombang pertama tidak dibawa oleh Belanda, tetapi keinginan mereka sendiri karena di Yaman sana, ya di Hijaz, di Jazirah Arab itu banyak gejolak, perebutan kekuasaan, senang perang terus nggak ada nyaman-nyamannya. Akhirnya bosen nenggono, akhirnya Melayu mencari tempat baru yang lebih aman dan nyaman, hijrah lah ya demi masa depan gitu nggih. Fatimah Meka Official, ulama Indonesia, kiai-kiai guru pribumi lebih baik dari Habib Ba'alawi. Kita tidak mengaku lebih baik sebenarnya. Sama-sama mencari kebaikan nggih, Bu Fatimah nggih. Kang Brot, gak tanggung-tanggung kalau nipu bet-bet. Nggih. Al Jazi, kalau di sini Habib jadi penipu kiai. Oh, gitu nggih. Nggih, sebenarnya tidak semua sebenarnya. Cuma kadang-kadang memegelno ya Kang Jazi. Habib itu sampai sekarang itu seperti Habib ngagak tua Zaki Al Idrus yang ke Dabrus itu ya. Salam Mas Idrus. Kalian wajib menghormati habaib. Kok segitunya nggih? Heran aku. Dipikir-pikir, diwolak-walik, walik-wolak. Orang masuk akal. Kenapa sebegitunya minta dihormati itu loh. Gila hormat. Ya, gila harta. Gila tahta. Gila wanita. Bagaimana? Terus ngaku cucu Nabi kita, menjelekkan, mencorek nama baik Nabi kita. Kang Mas Abu Bakar bin Hasan Assegaf Pasuruan menuduh saya ini nawasib. Itu sebenarnya kalau saya mau bahas panjang lebar, siapa nawasib itu, siapa nasibi itu, pakai shot bukan sa ya, bukan sin ya, shot. Nawasib itu jamak dari nasibi. Ini keterangan lengkapnya ada di dalam karya Az-Zahabi, Syiar A'lam An-Nubala. Syiar A'lam An-Nubala. Siapa nawasib itu? Ya kami dituduh pembenci Ahlul Bait Nabi. Ini hampir sama seperti Imam Hanafi. Ketika Imam Hanafi mendahulukan dawuhnya sahabat Abu Bakar Umar, langsung dicap nawasib. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah mendahulukan kaul riwayatnya selain Sayyidina Ali, langsung nawasib, nasibi, pembenci Ahlul Bait Nabi. Tetapi kalau mendahulukan kaulnya Ali karamallahu wajah, baru
ya baru, bukan Nasibi, tapi termasuk ya Syi'i Ali yang asli. Bagaimana ini? Nanti kalau saya bahas sepanjang lebar malah tambah fitnah besar, itu akan berbalik kepada yang melakukan. Ya. Jangan begitu. Kami ini mencintai Ahlul Bait Nabi yang asli. Ini palsu. Ya tidak saya cintai sebagai cucu Nabi, dzurriyyah Nabi. Tidak. Saya mencintai hanya sebagai sesama umat manusia. Saya mencintai sebagai sesama umat Islam. Karena apa? Dia menipu melalui nasabnya. Gitu loh. Jadi barakallahu fi dzurriyyatin. Jadi di Al-Usul ini, saya sudah dapat informasi terbaru dari Nakib Brunei. Nakib Brunei kawan dekatnya ini, Syarif Anas ini, ya, memberitahu ke saya bahwa tidak mengisbat, hanya dulu itu begitu, kaul kodim, ya, sekarang mau direvisi. Gitu. Tapi saya nggak percaya 100%. Harus menulis kitab terbaru lagi. Jangan seperti Madi Rojai lah ya, Mbah Joyo. Kalian wajib memberi duit ke Habib kalau ingin masuk surga. Enggak, karena jika kalian tahu bahwa yang berhak memiliki harta kalian itu adalah aku dan golonganku daripada kalian sendiri. Jadi tak rampasi bondo sampai itu oleh-oleh wae. Luktom Badilah Kiai harus menyuarakan terus, soalnya sudah terlama kita ditipu oleh mereka, jadinya butuh waktu. Terima kasih, nggih, siap insyaallah. Nggih, insyaallah. Selang-seling nggih. Nanti dikira kita bahas masalah nasabah alawi saja. Oh, isane mek iku tok. Ya enggak, kita ini semua. Insyaallah. Ini masalah DNA ada bagiannya. Gitu. Saya selalu mengarahkan ke KRT Fakih, ke Dr. Sugeng, ke Prof. Arikain dan kawan-kawan lainnya. Jadi nanti kalau saya borong semua ya enggak bijaksana. Abdul Hadi Hanrabi, singkat kata bahwasanya balik berbahaya bagi agama, bangsa dan negara. Nggih. Sekarang kita buka kitab Al-Buka. Nah, ini karya dari bukan dokter lah ya, Dr. Zuhair Muhammad Jamil Qutbi. Kenapa dinamakan Qutbi? Ya karena memang gelar ini terkenal di India, penjual kitab-kitab kutubi, kutub, bukan pakai qaf tapi kaf. Kitabun, kitabani, kutubun. Nah, jadi kitab-kitab, penjual kitab-kitab itu mengoleksi kitab-kitab, banyak kitab-kitabnya. Referensinya, dengan bukan ini nggak ada nomornya ini, nggak ada nomornya. Cuma di sini ada keterangan wa amma Anas Yaqub Qutbi sohibu a'lam min ardin nubuwah. Jadi selain kitab Al-Usul ini, beliau juga mengarang kitab A'lam min ardin nubuwah. Fa innahu min usratin ma'rufatin kana mabda'u qudumiyah minal Hindi wastaqarrat di Makkah. Jadi dari India ini. Jadi habib-habib yang ada di Indonesia itu India. Jadi jenengan kalau melihat habaib wajah-wajahnya ini memang dari India. Memang dari India, masa dari Arab sana, dari India. Ya campuran Bangladesh ya. Hindi itu kan ya Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan, India sekarang. Dulu kan belum dipisah-pisah menjadi 4 negara, kan belum ada. Jadi Al-Qutbi beda dengan Al-Qutbi asli yang ada di Mekah. Kalau Al-Qutbi asli yang ada di Mekah itu memang asli, syarif. Gitu. Ini berikutnya, wahum usratun ta'rafu bi ali Qutbi ghairus sadah, bukan Sayyid. Al-Qutbiyah di Makkah beda. Jadi Qutbiyah asli syarif Mekah, sadah Mekah dengan yang datang dari India itu beda. Lalu tsumma nazaka ba'duhum ilal Madinah, lalu ada yang pindah menuju ke Madinah. Wa huwa min usratin ma'rufah, mereka adalah termasuk keluarga yang terkenal, lata ahli Makkah wal Madinah, terkenal sama dengan orang dari Ngetos, Nganjuk. Lalu di KTP-nya ditambahi, misalkan namanya Marsudi Al-Atos. Nah, sama seperti itu. Lalu pindah ke Kabupaten Kubu, Kalimantan Barat, yang kumpul dengan Habib-Habib, akhirnya menjadi Marsudi Al-Atos. Habib. Di awalnya SJ, Sayyid.
Nggih. Innahum laisa lahum silatun binasabi sahadah mereka. Ini tidak memiliki hubungan keluarga sahadah atau sayyid, awil asyraf atau syarif, walam yada ahadun min hadil usrah wa ala rasihim asy-syaikh. Jadi pertamanya Muhammad Nur Al-Katbi atau Nur Muhammad namanya. Dibolak-balik benar nggih. Rahimahullah dan nasab hatta dor Anas Yakub sehingga terkenal ini. Nah, nasabnya Syarif Anas bin Yakub bin Ibrahim Al-Qutbi ini juga diisbat oleh nakib-nakib yang ada di Jazirah Arab. Lah inilah kenapa kita jangan mudah terpercaya. Tetapi kalau melalui DNA, lah baru kena. Oleh sebab itu kita tidak boleh close-minded, harus open-minded terhadap perkembangan teknologi yang ada. Jangan jumut atau mabni nggak mau mu'rob, ya. Ya akhirnya ini Syarif Anas ini ya, saya manggil Mas saja lah, karena bukan Syarif kok ya. Mas Anas bin Yakub ini pernah diwawancarai oleh televisi Mesir 1 tahun yang lalu menjawab tentang DNA. Nggak perlu untuk menentukan nasab dzurriyyah Rasulullah melalui tes DNA itu nggak perlu, nggak ada tuntunannya, nggak ada aturannya. Yang penting syuhrah wal istifadah termaktub dalam al-usulnya. Iya. Begitu juga tentang nasabnya melalui kitab A'lam min Ardin Nubuwahnya. Jadi nanti kalau semua berdasarkan data ini, kalau catatan Tuhan itu nggak ada yang bisa membantahnya. Mangucuk asli Gunung Kencana Lebak Rangkas Bitung arah Malingping nggih. Nggih dulu arah Malingping karena banyak malingnya di sana itu dulu nggih. Nggih mangucuk nggih. Al-Jazi Hunibi dia mah khotam kalau masalah gombal-gambul nggih nggih. Belajar ilmu korban dawir itu fakta. Korbannya di kampung-kampung adalah warga NU. Kenapa Kiai NU malah tidak tampil menyelamatkan umatnya, menyelamatkan dirinya sendiri aja. Nggih, jadi kita ini tidak akan pernah lelah. Harus istiqomah, baru ada karomah. Karomah siapa yang menikmati? Seluruh rakyat dan ummah secara ammah. Nggak ingin saya apa untuk saya soro-soro menyediakan waktu dan tenaga seperti ini. Kalau tidak, ya saya pernah menyampaikan, saya nek ditakoi ya atas dasar apa ya, perintah Kanjeng Nabi. Melalui apa? Mimpi, bukan sadar. Saya nggak mampu sadar karena 1 juta makom min makomil kutub itu baru saya bisa melihat Kanjeng Nabi secara sadar ya, secara yaqodoh seperti ini. Oh melihat dan enggak melalui mimpi. Dipesan oleh Rasulullah agar menyelamatkan ajaran Islam yang sudah dikotori oleh mereka-mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi. Dan menyadarkan mereka, kalau misalkan boleh saya analogikan dengan kitab Al-Buka ini, maka saya akan mengarang kitab Al-Buka Darurah Walakinahu Laisa Khillan yang berisi nasihat-nasihat kepada Ba'alawi semuanya. Jangan ngaku-ngaku sebagai saya cucu Nabi, darah suci Nabi. Bohong. Nggak ada itu. Nggak ada. Sudahlah. Harus jadi orang baik itu saja. Nggak usah minta diakui menjadi cucu Nabi yang mulia. Kalau toh misalkan sesuai dengan perbuatan kalian, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tidak sesuai, jangan. Jangan. Indonesia, rakyat Indonesia cerdas semua. Nggak usah dibohongi lagi sekarang. Ini nasihatnya sangat berat kepada Mas Anas ini. Oke. Mohon maaf. Mohon maaf. Nah ini. Akhis Sohir Anas sampai yang Syarif Ihab ini, Mas Ihab ini juga dinasihati betul. Ini pernah tua, okay. Dr. Zuhair Muhammad Jamil Qutbi ini pernah tua. Aslinya mbahnya ya sama, yakni Syekh Ibrahim Al-Qutbi Al-Hindi. Keluarga-keluarga yang ada di India itu pindah ke Mekah, ada sebagian yang ke Madinah. Itu, okay. Jadi nanti panjenengan teruskan sendiri membaca kitab Al-Buka ini. Jadi ada satu nama selundupan. Jadi kalau memang Mas Anas bin Yakub Al-Qutbi ini mendukung nasab Alawi, ya memang sama-sama pembohong ya. Sama-sama tukang apa ya? Yes, itulah jalannya. Mohon maaf. Semoga beliau bertobat. Menangis buka. Menangis. Menyadari kesalahannya. Lah, bagaimana status Naat yang mempercayai ini? Nanti urusan belakangan. Masalah ini nanti. Kenapa dia
Brebes kemarin nggak sampai hadir, nggak usah mendatangkan asal luar negeri. Kitab mereka itu ada di sini, di Indonesia, di Nusantara ini. Nggak usah jauh-jauh ke sana. Ngundang itu berapa ratus juta. Serahkan saya saja, tak bagikan ke fakir miskin. Apa anak yatim. Nggih, ini loh. Nggih, buka lagi. Pokoknya intinya ada nama Musa. Ya, ada nama Musa yang tidak diakui. Itu bagian daripada Musajjar yang ada melalui keturunannya Musa al-Jun. Ini. Nah, ini mulai dari ini, terus berikutnya wa hamala hadhihi da'wa ghairu sahihah wa i'tamada ala masadiri Abdillah Faraj al-Makdubah. Jadi mengambil referensi dari Abdullah Faraj yang ahli bohong itu. Wadda al-intisab ila Musa bin Ahmad bin Abdullah bin Musa al-Jun bin Abdullah al-Mahdi bin Hasan al-Musanna bin Husain bin Ali bin Hasan. Kok bin Husain sih? Salah cetak ini. Bin Hasan. Mungkin bahkan masalah nasib al-Hasani. Kok ini al-Hasani bukan al-Husaini kok. Bin Ali bin Abi Thalib karamullah wajhah. Wa bittifakin nasibin. Nasabin harusnya bukan nasibin. Nah ini loh, nanti kalau saya baca salah jangan protes. Tulisannya begini gitu loh. Nah ini jangan bacanya. Wa bittifakin nasabin anna Ahmad bin Abdullah al-Madhkur laisa lahu waladun ismuhu Musa. Orang dua anak jenenge Musa. Sama seperti syurah wal istifadhahnya Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah yang menguasai Mesir. Ya, dinasti Fatimiyah. Hampir 300 tahun surah wal istifadhah dzurriyyah Nabi kita. Lalu dibatalkan oleh Ibnu Hazm al-Andalusi sana. Nah, itu. Nggih. Wa qama Anas bi amalin musajjaratin shadiqin 'alaiha ba'dul asraf alladziina taraja'u an tilkal musadaqah wa asbaha Anas yaqumu bi tawzi'i dzalikal musajjar. Jadi Anas memegang teguh apa yang disampaikan oleh Abdullah Faraj itu tadi. Padahal tidak ada kesepakatan nasabah bahwa Ahmad bin Abdullah itu memiliki anak yang bernama Musa. Itu. Sama seperti Pak Alawi, tidak ada anaknya Imam Ahmad yang bernama Ubaidillah atau Ubaid, itu enggak ada. Abdullah yang enggak ada. Enggak ada. Bahkan di dalam kitab Al-Usul ini juga ada referensi-referensi lain ya, yang digunakan oleh Mas Anas ini, yang sebenarnya tidak sesuai ya dengan standar kitab nasab lah itu. Jadi enggak sesuai sebenarnya. Cuma ya bagi yang tidak ngerti ya menerima begitu saja. Jadi dinasihati, betul, keras nasihatnya itu. Keras. Akhi Anas, la'allaka tala'ta ala ba'dil maqalat as-sahafiyah allati katabta ضد al-akhi Abdullah Faraj wallati jama'a ba'daha min kitab mulahadzat 'ala al-muallifin wal kutub haula at-tarikh wal ansab. Jadi dengan baca sendiri, khususnya Gus Zaini ya. Gus Zaini sama Gus Sani itu baca kitab-kitab karya Ba'alawi. Jenengan akan tobat. Silakan, guru ya tetap guru, nggak apa-apa. Kalau itu benar, ambillah kebenaran dari siapa saja. Tapi harus objektif. Benar katakan benar, salah katakan salah. Jangan ditutup-tutupi. Belajar ilmu sebagian besar Pak Alawi pengen jadi bangsawan di Indonesia. Nggih, bukan bangsane kewan, tapi bangsa ningkratan. Terus nggak zamane Bu Fatimah Meka. Mana? Nggih, belajar ilmu sudah nggak zamane. Nggih. Alexander Javasting belajar ilmu pas ketahuan kebohongannya langsung down nggih. Seandainya misalkan nggih, saya nggak mampu ya mendatangkan hujah, ya saya akan down juga. Tapi ketika saya diam, saya pray itu malah dihujat, itu paling nggak bisa tidur, nggak bisa. Apa yang saya sampaikan itu ada datanya semua. Santai saya. Karena apa? Ya dalam rangka untuk membangkitkan semangat mutolaah, ya, belajar bersama semuanya. Dan nanti pondok-pondok pesantren salafi harus berbenah.
Tidak hanya mengajarkan ilmu agama saja kepada murid, santri, dan jamaahnya saja. Harus dengan peradaban duniawi dan ukhrawinya. Lengkap semua. Dunia wa ukhra. Hasanah fid dunya hatal akhirah. Begitu. Supaya nggak kalah bersaing. Nggih. Negara kita cita-citanya jadi superpower dunia kok. Sumber daya manusianya begini-begini aja. Kayak saya. Nggih. Pak Ahmad Saleh. Bro, Sani kayak kali minutek orang yang pernah nggih. Tetap ya kita hormati semua. Pak Muhdi Pak Korosiat selalu ya semoga warga NKRI tercerahkan dari kebohongan keturunan Yaman nggih. Nanti akan kami buka-buka terus. Jadi nasihat untuk Mas Anas ini mohon dengan ngarang kitab lagi. Tidak harus keturunannya Kanjeng Nabi jika ingin menjadi nakobatul asor. Enggak harus kok. Enggak harus. Ngarang kitab nasab yang tidak ada hubungannya nasabnya dia, pengarangnya itu dengan Kanjeng Nabi itu enggak masalah kok. Enggak harus keturunan Kanjeng Nabi saja, enggak. Yang penting jangan berbohong gitu loh. Dan sesuaikan dengan perkembangan teknologi sekarang. Ada DNA ya ikuti saja. Ada yang membantah DNA enggak bisa. Ada keahliannya sendiri. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu dasarnya DNA. Surat Yasin. Nggih. Pak Gavin Hone baik. Asman fatahkan, sampaikanlah suatu kebenaran walaupun itu pahit. Nggih. Kulil haqqo walau kana murron. Walaupun mur kan pahit, mur baut. Murron ya mur. Itu kalau yang dijilat ya pahit ya. Sampaikan. Kulil haqqo walau kana murron. Daripada nanti ketika kita sudah meninggal dunia, kita diazab oleh malaikat. Gitu. Atas perintah Allah Ta'ala. Nggih, harus begitu. Walaupun pahit, sampaikan kebenaran. Bahwa masih ada waktu. Habib-habib semua itu saya nasihati. Sudahlah, bubarkan diri kalian. Gak usah ngaku-ngaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi. Ayo berbaur dengan seluruh anak negeri. Keturunannya Wali Songo itu nggak mau ya ada kafa'ah seperti itu. Nggak ada. Baur semua, menikah dengan semua orang. Sehingga nanti jika dites DNA Duriyah Wali Songo gak J1, J2 ya nggak apa-apa. Ya. Sebenarnya secara tertulis memang Wali Songo yang ada di Indonesia itu mayoritas, nggak semuanya. Itu memang Duriyah Nabi kita gitu. Nggih. Begitu. Nggih. Asman Fathan nggih, walaupun pahit nggih. Pahit dirasa ataupun didengarnya. Nggih. Jadi ini Akhil Karim kadang-kadang Al Ustadz Ibrahim bin Ya'qub Qudbi hafizallahu assalamualaikum. Nah, ini juga didukung oleh seorang Ba'alawi bahwa nasabnya Anas Qudbi ini palsu. Tidak hanya dari sepupu, tapi juga dari Ba'alawi dari marga Musayyah. Ini nanti buka dengan buka-buka. Dari marga Musayyah. Maaf. Tarik-tarik. Taraja'a Syekh As-Sada Ali Ba'alawi bil Madinah Al-Munawwarah Sayyid Ahmad Haidar Musayyah. Ini juga menasihati ini dan membatalkan nasabnya Mas Anas bin Ya'qub Al-Qudbi. Ini halaman gak ada halaman, ini dibaca sendirilah. Taraja'a Syekh As-Sad, ini ditulis Sada Ali Ba'alawi. Ya mungkin Dr. Zuhair Muhammad Jamil Qudbi ini belum mempelajari kitab-kitab nasab ya. Masih memanggil ya sama seperti saya memanggil Syarif Anas ini. Memanggil itu belum tentu mengisbat. Menulis belum tentu mengisbat. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya misalkan di dalam kitab Irsadus Sari misalkan menulis As-Sayyid ya, misalkan Muhammad As-Segaf. Nah, ya belum tentu mengisbat. Dasarnya apa? Dari mana kitabnya? Kan begitu. Nggih. Jadi ini Habib Ahmad Haidar Musayyah. Musayyah itu Ba'alawi. Sama dengan Hinduan itu, Ba'alawi. Walladhi qala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd faqad ittabaha anna al-maraji' al-madhkurah fil mushajjarah ghairu mawthuqin biha wa innaha batilah. Jadi benar musajjar yang disampaikan oleh Mas Anas Al-Qudbi ini yaitu tidak sahih, tidak bisa dipercaya. Wa anna batilah. Batal dari pertamanya dan akan batal seterusnya. Ini dari Habib Ba'alawi sendiri. Coba.
Habib-habib punya kitab ini, kalau punya silakan pelajari. Nanti akan ketemu semua. Ketemu semua. Nah ini. Terus bahkan intinya itu Musa. Ahmad bin Abdullah bin Musa itu tidak memiliki anak yang bernama Musa lagi. Enggak ada. Tapi diada-adakan oleh beliaunya. Nah, ini akan terus menerus ya meninggalkan kebohongan-kebohongan sampai anak cucunya. Jadi ada musadar di a'midah an-nasab al-mutanaqidha fi kitabika wa mahtutadika sawa'un fil adat awil ism. Dan seterusnya. Nanti kita pelajari sendiri. Ini ada nama-nama ini, ada beda-beda namanya. Jalurnya sampai Musa. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan ya. Kalau saya bacakan semua gak cukup waktunya, nanti tulisan panjenengan gak terbaca. Pak Ahmad Zulkarnain, Asamim Kiai, semoga para ulama Nusantara bangkit agar dapat menggembur para pemalsu nasab sedunia. Insyaallah. Nggih, doa pangestu panjenengan. Lenceh bonce. Dari marganya aja sudah tahu asal usul mereka dari mana. Hinduan, artinya dari Hindu India. Nggih, Hindi, nggih. Dulu itu nggak ada hanya. Seperti daerah peradaban Indus, Sungai Indus. 6.000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada peradaban yang di muara Sungai Indus itu. Jadi ada peradaban Sungai Gangga dan peradaban Sungai Indus. Jadi Indus itu akhirnya menjadi Hindu aja, tapi Hindustan akhirnya menjadi negara Hindia, hanya dibuang menjadi India. Nusantara juga Hindia, Asyarki, Hindi Asyarki itu Nusantara. Indonesia belum lahir. Pak Bambang Prangsudiro, Assalamualaikum, tumput nyimak ya gini, monggo sami-sami. PTM Binjago Palembang, Assalamualaikum, semangat ungkap kebenaran sudah lama tertutup. Siap insyaallah. Saya akan membacakan tulisan panjenengan semua melalui WA yang digunakan oleh admin kita. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kau dikirim ya? Kamu kirim ya? Sudah, tapi paketan saya habis tadi. Ngerti sambung apa? Kakek tok gak sampai. Mohon maaf nggih, karena HP saya paketannya tertinggal. Oh ini saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Pemungkas Pramana. Pak Kiai, apakah kitab Karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ditulis oleh muridnya atau orang lain? Berapa jarak hidup Syekh dan kitab itu? Apakah benar banyak yang menyaksikan karomahnya seperti yang diklaimkan? Ada yang benar dan ada yang kurang benar. Sama dengan karomahnya Wali Songo. Kalau boleh saya merevisi tentang Mbah Soleh yang ada di makam Masjid Agung Ampel itu bukan makamnya satu orang 9 nisan itu enggak, tapi makamnya 9 orang yang mendapatkan predikat yang menjadi orang soleh yang ikhlas membersihkan Masjid Ampel gitu. Jadi kalau misalkan karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang jajah tentang ayam ya, yang akhirnya diadopsi oleh Thariqah Qadiriyah, selalu selamatan bancaan syukuran dengan nyembelih ayam jago ya. Itu ada cerita yang berasal dari muridnya lalu ke muridnya lagi. Jadi jarak pencatatan itu primernya saya belum menemukan, tapi yang di sekundernya kena ke cucunya. Tapi namanya sufi itu sering nambah-nambahi. Seperti Imam Ahmad Ar-Rifai. Itu ditambah-tambah sendiri kaum sufi. Sebenarnya enggak seperti itu karomahnya. Masa Kanjeng Nabi itu tangannya keluar dari makbaroh lalu nyalami Imam Ar-Rifai, disaksikan 12.000 orang, disaksikan 90.000 orang. Ya, ini kan beda perawi yang meriwayatkan sumbernya dari mana, akhirnya beda-beda redaksinya. Jadi ini termasuk riwayah yang mudharibah, tidak bisa dipercaya 100%. Sebab itu karomah-karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu misalkan ada yang kurang sesuai dengan syariah, ya jangan langsung dipercaya 100%. Nggih. Bu Arfi Fadilah, Assalamualaikum. Dari dulu saya sudah bicara bahwa Pak Alawi itu hidup dalam kepalsuan, alias mereka masih bermimpi dalam tidurnya dan sampai sekarang mereka takut untuk bangun tidurnya. Nggih. Sulit menerima kenyataan, pahit. Nggih. Pak Luktom Fadilah, ini bukan membenci tapi meluruskan sejarah yang sebelumnya sesuai data. Nggih Pak Luktom, siap. Tidak ada kebencian. Kalau kebencian itu saya enggak mendatangkan data. Nggih. Bencilah untuk apa hidup diwarnai dengan kebencian? Enggak ada gunanya.
nggak ada manfaatnya. Nggih, menyia-nyiakan waktu saja. Umur saya nggak sampai 500 tahun kok. Saya buat untuk benci-benci orang itu buat apa? Wong saya dibenci orang, saya tidak pernah membenci orang kok. Saya terima kritikannya mereka. Saya anggap itu bukan membenci saya, tetapi membuat saya tidak aman dan nyaman supaya saya lebih maju ke depannya. Gitu. Saya husnudzon saja. Nggih. Nggih. Kalau saya anggap sebagai kebencian nanti saya sendiri berarti hati saya, pikiran saya kotor semua nanti. Mengotori jiwa saya. Padahal qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, melanjutkan membaca. Ini mau. Pak Ahmad Bukhari, nahkoda di seluruh dunia yang resmi, kok nahkoda sih? Nakobah. Pasti menyatakan bahwa Alawi bukan keturunan Nabi yang resmi, nggih begitu. Yang resmi, yang asli. Karena tidak ada datanya selama 650 tahun. 650 tahun itu nggak ada kabar beritanya. Itu pun bisa lebih 700 tahun. Sayyid Muhammad As-Samarqandi di dalam Tuhfatul Thalibnya itu hanya mencatat taklikot, tidak berdasarkan informasi yang valid. Ada catatan santri, informasinya beginilah dicatat, itu pun nggak sesuai. Nama-nama leluhurnya Mbak Alawi itu nggak pas, nggak sesuai. Nggak sesuai dengan yang tercatat ya di dalam kitab-kitab internal Mbak Alawi. Gitu. Nggih. Sales kitab teram hampir ketinggalan bib Mbah. Nggih. Baca yo. Mas Sabto. Yang bengkok luruskan Kiai nggih. Ihdinas siratal mustaqim itu kan doa kita setiap hari. Berkali-kali. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Ya sesuai dengan tuntunan ilahi melalui ayat suci, melalui sabda Nabi, melalui contoh dari kiai-kiai. Kan begini. Gitu. Jadi ini yang kita minta bersama selama ini itu. Masa ihdinas siratal mustaqim enggak sampai meresap dalam hati. Terus akhirnya masih mengatakan Kiai Ihya, Kiai Imad dan kawan-kawannya itu nawasib, kaum khawarij, pembenci ahlul bait Nabi. Sejak kapan saya membenci keluarga yang asli? Selalu kita menghormati. Wong saya sholat, saya itu dikira bukan NU ya. Saya dituduh oleh orang-orang itu, ya, enggak NU menyimpang sesat. Lah. NU sekarang itu loh, Dek, Kang Mas, Gus, abad kedua. Pemikirannya harus melesat lebih jauh daripada sebelumnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu saya baca. Ya. Salawat Ibrahimiyah saya itu salawat Syafi'iyah. Tambah Sayyidina. Selalit at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala, dan seterusnya. Ali Muhammad itu kita doakan semua. Tidak hanya mendoakan ahlul bait, cucu-cucu Nabi, dzurriyyah, itrah, ya, asirah Nabi kita saja, seluruh umat Islam itu kita bisa mendoakan sholawat kepadanya. Sholawat itu kan doa. Nggih. Al-Fas. Banyak mukibin yang kecewa Lutfi Yai karena keluar dari NU dan mendirikan Jatma. Mereka kecewa bahkan sekarang menghinanya. Apakah ini tanda-tanda azab juga? Nggih. Semoga karma itu berjalan sesuai dengan fitrahnya. Pak Al-Jazi. Israel menjadikan Gaza, ya, tidak layak huni manusia. Sekarang dibalas kan sama Tel Aviv, ya. Terus sekitar bandara Ben Gurion, ya, termasuk diantaranya yang tepi barat sebagian, ya. Itu sekarang ya nggak layak huni, ya. Apa yang diderita oleh Muslim Gaza dirasakan oleh rakyat Israel sana. Ini namanya hukum karma. Tabur tuwe timbal balik. Impas namanya. Ini begitu, itu hukum alam kok. Hukum alam itu begitu. Nalurinya, fitrahnya akan berjalan seperti itu. Membunuh akan dibunuh. Mencuri akan kehilangan hartanya. Yang mencuri, bukannya dicuri ya. Pak Boris Van Java, saya juga pakai Sayyidina, begitu yang diajarkan kayak waktu di kampung. Pak Boris Van Java, jenengan bukan NU. Wahabi, ya masa begitu kan. Yang gelong saya itu pakai Sayyidina. Piye toki? Sebelum kamu lahir itu loh saya sudah NU.
Seharusnya orang NU itu bangga dengan saya. Matur suwun, matur suwun. Loh, malah saya dipecat dari NU. Saya nggak butuh NU struktural. Saya cukuplah jadi kultural. Nggih. Saya pesantren jekek saya itu. Ya. Nggih, Asman Fatahkan tidak ada benci-benci durat nggak ada. Eka Sultan, kathah korban klan iblis Ba'alawi Yahudi ngantos nyadi rumah. Oh, dan ada yang dikejar-kejar bang. Karena klan iblis Ba'alawi Yahudi teng Jawa Barat tempat kula kerja. Nggih, niki pengalaman mboten kula lho nggih. Saya hanya membaca lho nggih, mohon maaf nggih. Saya hanya membaca, memang ada begitu, tidak satu dua. Terus yang duduk di atas struktural NU sana itu diam saja. Tanggung jawab apa tugasnya MUI, apa tugasnya PBNU, apa tugasnya Muhammadiyah, apa tugasnya Menteri Agama. Tugasnya kan membentengi umat Islam dari kerusakan akidahnya, syariahnya, muamalahnya, munakahahnya, dan lain-lainnya. Kan begitu. Ya kok malah mikir tambang. Kalau mikir jabatan politik, suara diajukan ke pimpinan negara, itu bagaimana? Nanti di akhirat, ya setelah kematian kita akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Gitu. Nggih. Nggih, begitu nggih. Pak Richard Moore, tugasipun nambangan nikel yai. Nggih. Boleh tarik nambang itu boleh, sepenting amanah. Tapi kebanyakan itu kalau diserahkan yang bukan ahlinya Pak Richard itu hancur. Fantadiri sa'ah. Itu kan Nabi yang ngendi kok. Nggih, begitu nggih. Pak Pamungkas, Bu Arfi Fadilah begitu nggih. Bu Senzeta. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Para leluhur Ba'alawi mendapat karomah, kemuliaan dalam mimpi, alias mereka tidur melulu pantas banyak habib pemalas tidak tapi berharap jadi kaya dan dihormati sehingga mereka banyak yang menipu, memeras, merampok dan lain-lain. Nggih, Bu Zenzeta. Oleh sebab itu ojo gengsi kerja. Apa saja, sepenting halal adanya. Kerja Grab, kuli, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggih, kalau minta sepantasnya dikasih nggak apa-apa, jangan maksa. Apalagi melelang mangan roti. Langsung, ini 200.000 roti bekas gigi saya, 200.000, saya kan cucu Nabi. Dulu saya Israel, Tel Aviv diberondong oleh rudal Iran. Indonesia diberondong dengan khol-khol dan hurufatnya. Hancur kita. Secara intelektual dan spiritual, Islam di Indonesia ini hancur. Gara-gara doktrin-doktrin yang tidak masuk akal. Akal sehatnya ini dikungkung. Ya. Tidak boleh bebas berpikir menentukan ma bainal haq wal batil. Gitu. Nggih, Bu Zenzita, nggih memang begitu nggih. Menipu. Nggih. Jangan begitu, nggih. Jangan begitu. Gak mana tulisannya? Tulisannya mas sedikit nggih, mohon maaf nggih jika tadi ada yang tidak terbaca nggih. Tadi enggak sebegitu, sedikit kok, banyak masih. Salam-salam tau nggih. Mohon maaf nggih. Waalaikumsalam. Saya jawab salam panjenengan. Imam Hanafi. Semoga kipin-kipin dari yang awam sampai ke kiai yang cepat sadar ya Allah. Amin. Hidayah itu milik Allah. Secerdas apapun, sepinter apapun, tapi kalau hidayah Allah belum menyertai, belum bisa. Tetapi kita sebagai umat manusia ya, yang memiliki panggilan jiwa secara fardu ain semuanya harus berusaha menyadarkan mereka. Harus kita jangan sampai malas, nanti seperti Nabi Yunus malah nambah melayu sangko kenyataan. Tetap kita harus sampaikan. Yang penting keikhlasan, nggih, dan tawaduk, tata krama, peradaban yang kita buktikan. Jangan sampai kita dihujat malah tambah menghujat. Enggak, saya enggak pernah menghujat atau mendoakan ayo perangi semua, usir, enggak. Saya enggak pernah berfatwa mengusir Habib, enggak pernah saya. Menyakiti, memprovokasi enggak pernah. Nggih, Upin, padahal yang komen pada ketawa, kok bisanya Nur Ihya mudah disiram bensin. Gue kan buzzer, cuma yang penting heboh. Nggih, Pak Upin, Pak Upin nggih. Nggih, enggak saya enggak marah, nggih. Tadi mudah disiram bensin saya enggak jadi enggak. Termasuk yang komentar juga tidak mudah untuk diprovokasi, Pak Upin nggih. Enggak apa-apa. Jadi jenengan panggil nama saya Nur Ihya itu saja ya enggak apa-apa. Enggak sakit hati itu, enggak, sama-sama saling menghormati Mas Upin nggih. Muhammad Juari. Assalamualaikum.
Nabi Isa alaihissalam yang katanya turun dari langit di akhir zaman untuk melawan Israel, ternyata enggak ada tuh yai. Buktinya sekarang Israel juga sudah hancur tanpa Nabi Isa. Nggih. Keyakinan umat Islam mayoritas 90% di dunia itu Nabi Isa itu masih ada dan ditunggu-tunggu kedatangannya dari langit yang kedua. Lah saya menyampaikan tidak. Nabi Isa sudah meninggal dunia, umurnya 120 tahun. Yang akan datang itu adalah misi visi kebangkitan jiwanya Nabi Isa itu. Bisa berupa siapa saja. Bisa berupa masuk dalam organisasi mana saja, negara mana saja. Yang penting misi dan visinya Nabi Isa itu sama seperti misinya Kanjeng Nabi kita. Lah, kok berani mengatakan seperti itu? Berarti melanggar tafsir-tafsir selama ini. Iya, tafsir yang terbaik itu menafsiri ayat dengan ayat. Wong Qur'ane ngomong kok. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihir rusul. Afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum al-ayah. Maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Masa masih kurang jelas? Kanjeng Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul terakhir. Lah kok saya nunggu Nabi Isa? Berarti Kanjeng Nabi gak Rasul terakhir. Lah masalah hadis, ya hadis itu ada yang sebagian ya perawinya mengetahui informasinya berdasarkan makna. Masalah kalimatnya bisa beda-beda. Lalu interpretasi, asumsi yang diceritakannya itu juga beda pemahamannya. Begitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu juga pernah menghukumi dhaif hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Padahal setiap hadisnya Imam Muslim itu sahih, tapi oleh Ibnu Taimiyah dikatakan dhaif. Itu bisa juga. Imam Al-Ghazali itu tidak semua yang pro. Ada yang membenci. Bahkan kitab Ihya Ulumuddin itu dulu dikatakan sesat kok. Malah ada yang melarang untuk diedarkan, dicetak kok. Nah, tergantung. Ya. Lah, nanti mana yang kuat hujahnya berdasarkan ayah, ya, berdasarkan hujah-hujah yang bersumber ya dari Rasulullah. Mana yang lebih kuat? Begitu, nggih. Jadi Nabi Isa itu sudah wafat. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum itu artinya bukan diserupakan seperti fisiknya Yudas Iskariot itu ya bukan Yudas Iskariot itu meninggal di tempat yang lain. Walakin syubbiha lahum itu pada waktu dalam kondisi kurang pas wajahnya orang Israel kan ya mirip-mirip sih. Coba jenengan lihat wajahnya orang Arab Eropa itu mirip-mirip ya. Yang paling nggak mirip orang Indonesia. Wangel. Wajahnya orang Afrika mirip-mirip, fisiknya juga mirip-mirip. Nah, sampean golek wajah wong Nusantara, wangel podo. Gak ono sing mirip, wangel. Orang China, Jepang mirip-mirip. Lah, pada waktu itu tuh kurang apa ya? Kurang titen. Ya, orang-orang mengira Nabi Isa itu sudah meninggal dunia. Yang disalib itu ya Nabi Isa. Jadi kalau wama qataluhu wama sholabuhu itu nanti di ayat setelahnya mereka tidak yakin kalau benar-benar sudah meninggal itu. Jadi mereka tidak yakin. Jadi masih bimbang apakah Nabi Isa ini sudah meninggal atau masih hidupnya. Ternyata masih hidup. Nabi Isa wong sekti ya. Ibaratnya kalau kita ya Nabi Isa bisa nguripno wong sing wis mati ya. Ya. Biidznillah lah ya. Masih ada detak jantungnya, nadinya, jantungnya itu masih hidup, diselamatkan, gitu loh. Jadi walakin syubbiha lahum itu diserupakan pada pandangan mereka orang Yahudi ya dan yang ada di sekitarnya Nasrani, Nasoro, nah itu seperti orang yang sudah meninggal dunia. Syubbiha lahum itu artinya. Nah syubbiha lahum diartikan diserupakan Yudas Iskariot ya, beda lagi penafsirannya, gitu loh. Masalah tafsir Nabi Isa saja ini saya beda kok. Ya, apakah lebih alim ya jangan begitu. Beda masanya. Gitu loh. Sama dengan ketika dabah itu saya menafsirnya adalah kendaraan.
fakta, realita, ayat yang tercipta dan ayat yang terfirman. Oke. Yang penting Q. Kata Ketum PBNU Kabib memberkahi, tapi Ketua MWCNU di kecamatanku punya kerbau diambil oleh mereka. Apakah ini berkah? Blas gak berkah itu. Malah pembawa nikmah bukan ni'amah. Nikmah itu miloro ati. Di bawah kerbau nggih. Nah ini dengarkan. PC, PW, PB dengarkan ini. Ini bukan saya yang ngomong. Ini kata Ketum PBNU Kabib memberkahi, tapi Ketua MWCNU di kecamatanku punya kerbau diambil oleh mereka. Apakah ini berkah? Blas, gak berkah. Gak sesuai berarti. Berarti Ketum PBNU gak melek. Kurang melek, mesti kurang melek turban. Turun ke bawah. Pak Rahmadiudi, ternak kibin seluruh Indonesia agar mudah menguasai Nusantara. Ternak kuburan palsu agar menguasai sejarah Nusantara. Ternak kitab khurafat agar kibin makin bodoh tak berotak. Okay. Kita selama ini ingin mencari ketenangan sebenarnya. Ketika kita berziarah pas banyak masalah itu enak memang. Tetapi pada waktu kita dalam kondisi down justru malah dibumbui dengan khurafat, malah dibodohi. Akhirnya ya tambah nggak ada solusi. Malah tambah susah. Gitu nggih. Enggak apa-apa ziarah Makam Wali Songo itu jelas. Makam Wali Songo itu sing masih subhat itu Mbah Sunan Bonang. Itu kan antara Lasem Bonang dengan Lasem Tuban, dengan Tuban Kauman. Nah, ya enggak apa-apa, yang penting surah wal istifadhanya itu Tuban ya Tuban gitu. Ziarahilah. Yang penting aja ziarah nang Habib sebelahnya Makam Sunan Bonang itu enggak usah. Ya Sunan Bonang ya Sunan Bonang itu. Nggih. Nggih. Pak Rahmadiudi, nggih. Bu Alida, betul Kiai, apalagi wajah Gavin dari Bollywood. Bukan Hollywood nih. Bollywood itu Indian, ya Hollywood itu Amerika. Sebenarnya Dajjal itu dimulai dari Hollywood dan Bollywood sana. Penipu. Film itu kan menipu. Jarine mati Arnold Schwarzenegger, ya. Termasuk film Rambo, ya misalkan gitu. Ngapusi. Ngono beno ya nangis itu sampai histeris. Penonton itu ya. Sing asli iku Dono Kasina Indra iku lho. Guyone iku asli tapi nek skenarione iku ya palsu. Nggih, begitu Bu Alida nggih. Pak Mariono Rio, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyimak atas petuah kaji Kiai. Podo sama-sama. Kita ini belajar bersama. Charles Kicap Teram, Bib Alida. Alida ini kan perempuan masuk Habib nggih. Habibah. Okay. Jadi kalau jenengan kepingin melihat Habibah itu apakah sama seperti Habibnya, jenengan ikuti ceramahnya Ustazah Halimah Al-Aidrus. Podo ngedafrus. Ribut Wijaya, yai katanya Nabi Isa ntar mau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Enggak ada. Itu dulu. Katanya menghidupkan Nabi Nuh. Bukan seperti itu. Nanti saya akan terangkan secara ilmiah. Nanti insya Allah. Menghidupkan itu bukan langsung bangun dari kuburnya, itu enggak. Sama dengan ketika kenapa kiai-kiai klasik kita enggak mau memperbaharui pemahamannya tentang Nabi Adam. Itu diciptakan dari tanah. Tanah dari Irak, tanah dari Mekah, tanah dari Mesir, tanah dari Syam dikumpulkan, dimpleng-pleng kayak patung lah jadi enggak begitu. Jadi nanti kalau ada yang menolak ya tafsir ya mutaakhir tentang persamaan Nabi Isa dengan Nabi Adam, ya tidak hanya masalah proses penciptaannya, tapi juga masalah keajaiban-keajaiban yang Allah terapkan kepada keduanya. Itu. Kita ini diciptakan oleh Allah dari tanah sama seperti Nabi Adam. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian aku ciptakan, ke dalam tanah kalian aku kembalikan, dan dari tanah lagi kalian aku bangkitkan, ciptakan pada kali yang kedua. Loh, berarti jenengan semua diciptakan dari tanah, tetapi kan enggak. Dari proses tanah menjadi nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah. Ya dikandung oleh ibu kita lalu melahirkan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Jadi Nabi Adam itu punya ibu.
Lah masalah saya menyebutkan Siti Anisa misalkan, itu kan kesepakatan nama saja. Sama seperti Nabi Nuh. Aslinya itu Yaskur. Nuh itu karena sering menangis. Nabi Idris itu anak Nuh, Henoh, asli namanya. Kenapa kok dinamakan Nabi Idris? Itu kesepakatan sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab-kitab Samawi. Ya, kalau di Bible itu tidak Idris, Idris itu di Al-Quran. Di Bible itu ya Nuh. Nah, hal-hal seperti ini harus kita kaji lagi bahwa agama-agama Abrahamik dari keturunan Nabi Ibrahim itu kitab samawinya kan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Lah, apakah sebelum dan selain Nabi Ibrahim itu tidak ada manusia di seluruh bumi? Oh, banyak. Banyak. Cuma yang terkenal itu memang keturunan dari Nabi Ibrahim itu sesuai dengan doanya. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin, perjanjiannya Allah yang akhirnya mengangkat menjadi imam. Allah mengangkat keturunan Nabi Nuh menjadi imam-imam, baik yang dari jalur Israel ataupun jalur Ismail. Tapi manusia tidak berasal dari Nabi Ibrahim saja. Nanti kalau ada orang yang pada gaduh matuk, oh Indonesia Nusantara keturunannya keturah dari Nabi, waduh, sempit pemahamannya. Jangan begitu. Pak Ribut Wijaya, ya katanya Nabi Isa antara mau menghidupkan orang mati, sudah meninggal. Nabi Isa itu sudah wafat, sudah wafat. Nggih. Karena dikode ini. Pernah maling nangka, kami tidak benci ilmu. Masalah ilmu tinggi atau rendah asal masih di jalur yang benar bagi kami tidak masalah. Nggih, Pak pernah maling nangka. Nggih. Kita kajian ilmiah, bukan kajian kebencian. Nggih, Pak pernah maling nangka. Kita harus masih di jalur itu, nggih. Jangan sampai misalkan walaupun tidak pernah mendengar ya terus langsung salah sesat, ya jangan begitu. Tanya dulu, tabayun, klarifikasi dulu. Saya pernah menyampaikan bahwa yang tenggelam ya itu bukan Kan'an, anaknya Nabi Nuh, itu cuma Sam, Ham, Yafes. Kan'an itu cucunya Nabi Nuh dari Ham. Nah, saya menerangkan seperti itu kan nggak pernah ada yang mendengarkan informasi yang saya sampaikan seperti ini. Di dalam buku-buku pelajaran itu yang tenggelam itu ya Bunaya itu ya Kan'an. Kan begitu. Jadi yang penting ada dasarnya. Sudah pernah kami sampaikan teksnya. Nggih. Ibu Mukayati jangan sampai ketarim. Nggih. Dan mohon pamit ya Ino dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Monggo. Alhamdulillah sudah 1,5 jam kita bermuajahah. Semoga membawa banyak manfaat dan maslahah. Kesimpulannya adalah bahwa Syarif Anas bin Yakub bin Ibrahim Al-Qutbi ini adalah syarif palsu. Berarti Al-Usul yang beliau karya karang ya, yang mengisbat Ba'alawi itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Informasi baru saja yang kami terima bahwa beliau akan merevisinya. Karena ini dianggap sebagai kesalahan. Tetapi sudah kadung beredar kemana-mana, di mana-mana. Beliau insya Allah akan merevisinya. Oleh sebab itu lebih baik menangis. Al-buka darurah walakinnahu laisa hallan. Lebih baik menyesal, menangis sekarang daripada menangis yang akan datang. Sudahlah, Kang Mas Anas dan Dik Ihab bin Yakub Al-Qutbi, pengarang Al-Muntaqafi Aqabil Hasan Al-Mustabaini. Sudahlah, nggak usah ngaku cucu Nabi, sudah. Nggak usah ngaku cucu Nabi. Sudah mengaku umat Nabi itu aja. Sudah cukup itu. Oke. Jadi antara Al-Usul dengan Al-Buka mohon ya dicermati, dipelajari, dimutolaah bersama. Kami sampaikan untuk panjenengan semua di heizin.com di bawah video kita ini. Oke. Demikian, mohon maaf atas segala ucapan dan ungkapan yang kurang berkenan. Segala yang benar itu berasal dari Allah, yang salah itu berasal dari kebodohan saya sendiri. Walafu minkum, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih.
Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung. Mereka habaib apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Mukodam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang buat Nusantara lama merdeka karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.